Kota baru gunungnya Bamega, Bamega unggah manapur di Salangkarang, unggah manapur di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara Semalayang, iman bidadara Semalayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pramuka. Kakak-kakak, calon pembina pramuka siaga yang saya hormati dan saya banggakan, kita berharap kesehatan, keselamatan, semangat selalu dilimpahkan kepada kita semua. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap optimis untuk dapat berkarya dan bisa mengikuti kursus mahir dasar tahun 2021 kuarter cabang Gunung Kidul. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Sri Widayani, anggota Korps Pusdiklat kuarter cabang Gunung Kidul, dan di samping saya ada Bunda yang akan segera menyapa kakak-kakak sekalian. Silakan. Baiklah, salam pramuka. Nama saya Irian Swasini, biasa dipanggil Bunda Ir. Kami berdua di sini akan menyampaikan tentang postur pembina. Kita akan belajar bersama-sama tentang postur pembina ini. Bunda Irian, seperti apa dan bagaimana mengenai postur pembina itu? Dan apa saja yang ada di dalamnya, Bunda? Ya. Baik, Kak Bunda Sri, kita sekarang akan belajar bersama tentang postur pembina pramuka. Kakak-kakak sekalian yang saya cintai, saya banggakan pada saat ini. Kali ini kita akan belajar bersama tentang postur pembina yang terdiri dari jiwa, peran, fungsi, dan tugas pembina siaga, karena kita berada di keluarga siaga. Kemudian membina siaga dengan sistem AMONG. Kemudian kita juga akan belajar bersama tentang seragam, tanda penghargaan, tanda jabatan, dan tanda pengenal pembina pramuka. Seorang pembina pramuka harus mempunyai jiwa patriotik, jiwa kesatria, berwatak dan berkesadaran bernegara seperti yang tertuang dalam Satya Pramuka, dan juga memiliki tekad, sikap, dan tindakan yang teratur, dilandasi kecintaan pada tanah air, kesadaran bertanggung jawab atas kelestarian dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban yang dalam istilah pramuka, ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana. Coba Kak Sri, untuk melengkapi ini, apa peran dari seorang pembina pramuka? Baik Bunda, peran seorang pembina pramuka yaitu memberikan bimbingan dan bantuan agar peserta didik dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diharapkan dengan menggunakan prinsip dasar, kiasan dasar, kemudian sistem AMONG. Seorang pembina sebagai mitra peserta didik harus peduli terhadap kebutuhan mereka dengan kesabaran,
memotivasi, membimbing, membantu, dan memfasilitasi. Kegiatan peserta didik dapat berjalan lancar dan akan terjaga keselamatannya. Demikian Bunda. Selanjutnya Bunda, kalau kita sudah bahas tentang peran pembina, sekarang apa Bunda yang menjadi tugas seorang pembina itu? Ya, baiklah Bunda Sri, seorang pembina siaga mempunyai tugas yang tidak ringan. Seorang pembina pramuka siaga harus menjaga prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan pada semua kegiatan kepramukaan. Hal itu sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka. Kepramukaan akan menjadi pembinaan pengembangan mental, spiritual, fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Kemudian terwujudnya peserta didik yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti luhur, berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab pembina pramuka siaga dapat dikatakan berat. Maka seorang pembina pramuka siaga usianya minimal 20 tahun. Kemudian pembantu pembina minimal usianya 16 tahun. Itu Kak Sri. Ya. Bunda, ternyata menjadi seorang pembina pramuka itu mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan. Apalagi yang kita hadapi adalah pramuka tingkat siaga. Nah, dengan sistem apa Bunda yang tepat agar pembinaannya dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kepramukaan itu? Baik Kak Sri. Kak Sri, kalau kita tinjau dari hubungan antara seorang pembina dengan peserta didik, hanya sistem among lah yang tepat untuk pembinaan dalam kepramukaan ini. Coba kakak ingat nggak itu yang punya Ki Hajar Dewantara? Ya, saya ingat Bu. Ya. Jadi sistem among yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ya. Benar sekali Kak. Dalam pembinaan pramuka siaga, porsi terbesar di sini adalah ing ngarsa sung tulodo. Karena ayah dan bundanya lah yang akan menjadi teladan bagi peserta didik itu. Boleh dikatakan 80% itu ing ngarsa sung tulodo. Kemudian ing madya mangun karsa tutwuri handayani itu hanya 20%. Nah, dalam sistem among, seorang pembina harus mempunyai rasa cinta kasih, rasa keadilan, rasa kepantasan, rasa kesanggupan berkorban, kemudian rasa handarbeni. Itu Kak Sri yang ada di dalam sistem among. Coba Kak Sri bisa Tentu saja rasa disiplin disertai inisiatif, rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan dirinya sendiri. Itu Bun tambahannya. Ya. Nah, oh iya Bun. Tadi Bunda sampaikan bahwa sistem among itu untuk peserta didik siaga itu sifatnya meniru Yanda dan Bundanya ya. ya. Betul sekali. Itu porsi terbesar. Tetapi jangan kakak jangan kemudian menghilangkan yang keduanya. Nah, walaupun demikian, sistem among dalam pembinaan pramuka ini harus digunakan secara terpadu, tidak terpisah-pisah satu dengan yang lainnya, semuanya saling berkaitan. Bunda Sri, masih satu tadi dikatakan masih satu materi yaitu tentang seragam, tentang tanda penghargaan, tentang tanda jabatan, tanda pengenal pramuka yang akan
Kita lihat nanti pada tayangan visual sebagai berikut. materi postur pembina Ya. sudah panjang lebar, sudah jelas kita bahas dalam diskusi kali ini. Nah, kakak-kakak peserta kursus Mahir Dasar tahun 2021, jelas sudah apa yang kita bahas bersama mengenai postur pembina. Selanjutnya, apabila kakak-kakak peserta ingin menyampaikan pertanyaan, Ya. silahkan untuk disampaikan. Nanti pada acara Sesi sebentar tanya ya? jawab. Nah, Nah, kita ulang ya Mas, Ya. yang ini.
Nah, kakak-kakak peserta kursus Mahir Dasar tahun 2021, jelas sudah apa yang kita bahas bersama mengenai materi postur pembina. Selanjutnya, apabila kakak-kakak peserta ingin menyampaikan pertanyaan, ingin menyampaikan masukan, nanti Atau silahkan. unek-unek. Betul. Nanti silahkan, Silahkan. pada sesi Tanya jawab. tanya jawab. Bunda Irian dan tentu saja peserta kursus Mahir Dasar tahun 2021 Klater Cabang Gunung Kidul, kiranya cukup diskusi kita pada kesempatan ini mengenai postur pembina. Tetap semangat dan tentu saja Tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, jaga jarak. Warcap Gunung Kidul, kokoh, bersinergi, berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kota